Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Haji Budi Jatmiko selaku dosen pengampu agama Islam, juga para dosen penanggung jawab dari pendidikan agama Islam yang saya hormati. Izinkan saya untuk melaksanakan tugas dari evaluasi tengah semester pelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana saya akan membawakan materi dari semester 4 pendidikan agama Islam ini tentang syahadatain. Di era teknologi yang modern ini, kita sudah tidak asing lagi dengan syahadatain itu apa, terkhusus untuk agama Islam pastinya sudah tahu gitu. Bahkan orang-orang di luar agama Islam pun sudah mengetahui bahwasannya syahadatain itu merupakan langkah awal ataupun gerbang pertama yang ada di agama Islam sebagai tanda bahwa seseorang itu akan memeluk agama Islam gitu. Tetapi untuk syahadatain itu sendiri tidak hanya pelafalan pengucapan yang hanya dilakukan oleh orang tersebut itu, tetapi adanya kita mengetahui di dalam hati pun makna dan isi yang tersirat dari agama dari si syahadatain ini untuk seseorang memasuki agama Islam gitu. Syahadatain itu berisi dua kalimat syahadat yang berlafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, seperti yang telah kita ketahui dari makna tersebut sudah disampaikan gitu, yang memiliki makna bahwasannya kita itu memiliki Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun menjadi hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memiliki sesosok pemimpin umat yang mengajarkan kita tentang ibadah-ibadah kepada Allah dari mulai itu wajib, sunnah, halal, haram, dan lain-lainnya pun dengan pemimpin kita, junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sih kedudukan syahadatain itu sendiri di dalam agama Islam? Syahadatain ini itu memiliki kedudukan yang sangat penting, yang dimana sebagai gerbang utama dan pertama seseorang untuk memeluk agama Islam gitu, sebagaimana yang tadi setelah saya jelaskan tadi. Dan agama Islam itu sendiri memiliki rukun Islam, dan yang poin pertamanya itu adalah syahadatain. Yang pertama itu syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 ibadah haji. Nah, makna tersirat yang tersimpan dalam rukun Islam ini, yang pertama itu syahadat. Kenapa disimpan pertama? Ya karena itu menjadi gerbang pertama yang seperti saya tadi ucap. Jika kita melakukan segala amal baik, tetapi kita belum bersyahadat, kita belum meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka segala amal perbuatan itu akan nihil di mata Tuhan yang Maha Esa. Dan jika kita telah bersyahadat, maka segala amal perbuatan baik, sunnah, wajib, dan yang lainnya itu akan menjadi poin yang sangat penting untuk mendapatkan rahmat kelak di akhirat. Lalu bagaimana sih syahadatain itu dalam kehidupan manusia? Ada 2 sikap yang terjadi dalam manusia. Yang pertama itu menerima tentang syahadatain ini, lalu yang kedua itu adalah penolakan terhadap syahadatain ini. Sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 124 dan surat 125, yang intinya itu jika kita melakukan penerimaan terhadap syahadatain ini, maka Allah akan membukakan hati kita dan Allah akan memberikan rahmat kasih sayang di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika seseorang itu melakukan penolakan terhadap syahadatain ini, maka Allah akan menutup hatinya, lalu Allah akan menghinakan dia di dunia maupun di akhirat, dan tidak lupa Allah pun akan memberikan siksa kepada mereka yang melakukan penolakan terhadap syahadatain ini. Lalu apa sih fungsi syahadatain ini? Di dalam syahadatain yang dimaksud dalam risalah kali ini itu kegunaannya berpengaruh dalam 2 pelaksanaan, yaitu ada fungsi terhadap individual, itu berfungsi untuk sebagai penghapus dosa di masa lalu. Lalu yang kedua itu ada secara sosial, yang dimana itu sebagai transaksi sosial antara hidup dengan institusi muslim lainnya gitu. Dan Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Dalam sistem masyarakat peranata sosial terbentuknya suatu masyarakat apabila ada ketiga unsur, yaitu pertama ikatan sosial, lalu yang kedua transaksi sosial, lalu yang ketiga ada interaksi sosial. Baik, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelafalan kata, pengucapan.
Semua kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.